Siap-siap ya. Tapi ini ada bewoknya enak banget loh. Jadi gue ya. Kan itu biasanya tuh ya kita kan nggak tahu ya yang namanya perasaan, who knows ya, kalau ada dalam suatu ruangan atau dalam suatu hubungan pertemanan cewek sama cowok, ada nggak sih biasanya ada gemercik kayak suka gitu loh, ada nggak sih? Karena ada istilah ataupun pepatah yang bilang cewek sama cowok itu nggak mungkin real berteman sepenuhnya 100%. Minimal ada dak dik dukser lah. Gimana, Ada zer. Kalau aku, Ada nggak sih? kalau aku sih tergantung ini Mbak, tergantung persepsi di awal Mbak. Belum mulai. Kan dia belum mulai kan? Udah dari tadi. Udah mulai. Jangan dulu. Padahal dia mau bagus. Dia mau jawab jujur. Jujur jadinya nggak jawab. Itulah uniknya podcast di sini. Oh, Kalian nggak berasa kalau kalian tuh udah di-record. Oh gitu. Iya. Tapi aku tuh ngerasa pada saat kamu udah menunjukkan itu, oh ya kalian di-record. Iya, aku bingung ya, dia udah maju-maju tapi kok ini udah buka atau belum? Iya. Jadi kalau menurut aku sih ya, Iya. tergantung di awal ya Don. Yes. Jadi kalau misalkan di awalnya udah ngerasa kayak ih enak diajak berteman nih, udah berteman aja sampai akhir tuh. Sampai akhir. Tapi kalau udah ada sindikat hatinya itu biasanya aku lebih kayak ngejar kalau aku. Ngejar ya? Iya, aku ngejar. Oh gitu. Kalau aku suka. Oh iya. Jadi nggak akan aku Sama sih jadiin teman dia, tapi jadiin memang cidukan aku gitu. Oh siap. Oh ciduk ya. Ciduk nanti baru kita undang. Di sini ncar dulu macam-macam kau ya. Sih gitu katanya dari Mbak Ajeng ya. Gimana Mbak Ajeng? Aku udah komen. Udah dibilang tek loh. Ada yang punya Dari tembok gitu, ada temboknya. Oh gitu. Ya. Coba ini dulu pause dulu. makanya jomblo aja Mbak enak kok. Bebas. Iya makanya. Itu nggak usah dipegang nggak apa-apa. Cuman gak ada yang nemenin doang malam-malam sepinya kayak gitu. Iya, tahu nggak sih kalau kita udah biasanya berteman, kalau tiba-tiba nggak berteman tuh kayaknya nggak enak banget ya. Iya, curhat dulu kita. Enggak juga sih. Oh nggak juga ya? Enggak juga. Kalau Ini gitu. lagi ada yang pengalaman soalnya Mbak. Oh iya. Kalau nggak ada yang manfaatnya ya ngapain rugi? Nggak ada manfaatnya kan? Oh my god, Kita serius. kan Scorpio banget. Scorpio. Iya, asas manfaat kan? Ayo siap. Baik-baik entari. Oh, langsung bau. Tapi biasanya ini enggak sih kalau kan butuh teman, suka di mana tuh bisa pengalihannya atau pelampiasannya tuh? Apanya Mbak? Kalau misalnya suka ngerasain sepi enggak sih dalam hidup kalau misalnya kita lagi sendiri? Oke, silakan Mbak Ajeng. Yang lagi sendiri? Yang lagi sendiri. Kok aku lagi ya? Apa ya kalau pelampiasannya ya? Pelampiasannya lebih ke aku tuh lebih suka di kamar. Aku suka berdiam diri maksudnya. Jadi Oh, kalau oke. misalnya ada teman ya di dalam kamar entah nonton. Itu entah nafas apa. tapi ya? Nafas ya? Oh. Oh, gitu Itu ya. kalau aku. Jadi me time-nya bener-bener di kamar. Aku ada tuh teman tuh kenalan dia masih jomblo sih. Oh gitu. Dia sukanya begitu, tiduran di kamar, gitu. cowok pula. Mau? Jangan. Hati-hati juga tuh pakai Dona. Diam-diam di kamar tau nyabu aja dia di kamar. Astagfirullah. Nah, itu peran orang tua sebenarnya. Itu dia bahayanya bridgingnya Iya. boleh ya. Mantap banget emang. Jadi peran orang tua tuh di situ. Jadi kalau membiarkan anak-anaknya di dalam kamar terus ya patut dicurigai gitu. Seenggaknya digerebek lah gitu atau Iya. dibuka. Siapa tahu kan dia nyimpen. Soalnya pengalaman pernah yang Mbak Ajeng ya. Waktu kita screening kemarin di salah satu SMP. Iya. Jadi saya nanya sama salah satu siswa di sana. Terus dia bilang dia suka sembunyiin keratonnya itu di jendela kamar. Di jendela? Di jendela kamar. Dijepit atau gimana tuh ya? Dijepit pokoknya. Dia pokoknya kan ada jendela, terus kayak ada tralis ya? Iya. Tralis. Nah, di situ dia jepitin keratonnya di situ. Oh alah, Nah, pinter jadi ya. Iya pintar, makanya orang tua tuh harus punya peran banget tuh di. Jadi sebenarnya punya sifat kepo itu wajib ya, Wajib. perlu dan penting sih Iya. sebenarnya ya. Ya, untuk keadaan tertentu sih wajib banget ya Mbak Ajeng. Oh untuk keadaan tertentu, masih di garis bawahi keadaan tertentu. Iya, nggak kepo-kepo banget sama urusan orang lain ya kan? Oh iya jangan Ya, tapi kalau dong. masih ini kalau kayak orang tua ke anak ya. Iya, Iya, nggak apa-apa lah. Iya sih ya, berarti sebenarnya ini juga mungkin ini juga ya pemberitahuan untuk para orang tua juga ya. Kalau misalnya nih
nih sang anak nih nggak keluar-keluar, ya patutlah ya kalau memang peduli sama anak, istilahnya ya diintip lah ini anak ngapain gitu kan. Betul banget. Gitu. Coba diperhatiin gelagat-gelagatnya yang kira-kira yang kayak abnormal gitu, kayaknya wajar lah untuk dicurigain ya nggak sih? Iya. Ya sama kayak aku lah mencurigai dia, asik. Iya. Kan kalau Mbak Ajeng kan dicurigain sukanya di kamar aja gitu ya. Iya. Tiduran gitu ya kan. Nah, ada juga tuh tipe anak-anak yang mainnya di luar. Nah, kayak saya misalkan gitu kan, di luar ya, bukan di dalam. Iya. Kalau di dalam ya kan. Siap. Di dalam bahaya ya. Iya. Oh, bahaya. Enggak, soalnya dia kan, Mbak. Dia tuh tipenya kalau nggak ada teman bener-bener lah dia liar banget soalnya. Siap. Kita nanti calling Bisa aja ya. pagi, siang, sore, malam, entah dia udah di mana gitu. Iya. Tapi kalau seperti ini patut dicurigai nggak sih? Oh, patut Patut lah. ya. Patut. Oh. Tetap harus tahu lah ini anak kemana gitu. Iya. Berarti sebenarnya teman-teman di BNNK Belitung lah terutama ya, sejatinya itu di atas 50% tingkat kekepoan nih. Tipikal orang yang harus benar-benar wah ini kayaknya bukan harus masalah nggak sih? organisasi orang-orang di dalam organisasi ya. Tapi Cuma kita personal. lebih ke umum personal manusia. Kepo itu kadang-kadang penting untuk hal-hal yang baik, misalkan contohnya lingkungan pendidikan, ya kepo dong sama siswa-siswinya, nggak mungkin kita nggak kepo. Misalkan pimpinan di kantor harus kepo juga sama pegawainya. Oh, gitu. yes, Kayak yes. gitu-gitu sih, lebih keponya bukan urusan pribadi. Oh iya, urusan pribadi. ini dalam artian yang positif Iya, ya. betul. Kalau negatif juga ya silakan lah. Ya nggak apa-apa, itu kan dosa-dosa ya. Iya. Gibah aja. Iya bener lagi gibah lah pokoknya ya. Terus juga kan itu kalau misalnya yang kita face to face yang ada di depan mata nih. Nah, tapi kalau misalnya yang jarak jauh, mungkin kesini kita arahnya ke sosial media ya, karena memang ini jadi bahasan kita sekarang kan. Nah, biasanya pernah tahu nggak sih yang waktu zaman dulu tuh ada salah satu Bang Cesar kalau nggak salah ya, yang pemilik goyang Cesar tuh, Oh, iya. dia kan live tuh di TikTok tuh, Iya. wah sampai berhari-hari, malah dikira ya. make ya kan, padahal sebenarnya enggak, emang doyan aja live ya kan. Nah berarti orang sampai sebegitunya memperhatikan dia tuh kayaknya nih orang nih live-nya gila banget nih, nih jangan-jangan kan berarti sebenarnya tingkat keponya udah sampai sedetil itu ya. Ini di sosmed loh ya. Nah kalau dari teman-teman BNNK sendiri gimana? Kalau dari teman-teman BNNK sih tetap ya, Kak. Jadi kayak kita tuh sering juga kayak cerita mall ya, yang lihat live ya. Iya, live di salah satu tempat. satu tempat lah di Oh, di Belitung Belitung. ini. Dan memang secara live gitu mereka pertontonkan gitu. Iya. Apa dulu yang dipertontonkan? Cerita mall yang lagi Iya, tapi bahasanya harus agak gitu ya. Oh iya, sensor. Jadi dia kayak misalkan punya cowok. Emang ada di sini? Ada say cinta itu Serius? para Oke. And then? Iya. Dan itu kan kita kan bertanya-tanya juga ya kan, Yes. kita kan kepo. Itu dalam keadaan sadar apa dalam keadaan lagi make Oh, juga iya. gitu. Kayak Uh. gitulah kita juga kepo kan sama kan Cesar pun kita nggak tahu sebenarnya dia make apa enggak. Iya, who Tapi knows ya. tapi kan kita juga kepo, kok bisa sih sampai dua hari ya live Iya, terus. Biasanya kan kalau kayak gitu berarti menggunakan sesuatu yang stimulan. Ya, wajar Ya, dong, wajar kita dong. berasumsi ya. Kita kan berasumsi kayak gitu. Nah, ini juga kita nggak tahu nih, ini sadar nggak sih mereka live sambil begitu, apakah sambil mengkonsumsi kan kita nggak tahu. Lagi Iya. sekarang kehidupan yang di zaman sekarang ya. Wah, emang Iya. sih, ya. Jadi kayak gitulah Kak, itu kehidupan di Belitung tuh seperti itu terkait dengan medsos ya. Ya itu kalau boleh tahu di aplikasi apa ya itu? Kok bisa live begitu ya? Karena setahu kalau di TikTok kayaknya enggak deh, nggak bisa deh. Aplikasi TikTok? apa? TikTok ya? Serius emang nggak di ban? enggak. Ih kok bisa? Ada. Kok bisa sih? Wah, Ada. Banyak kok. protes nih kok. Serius? Ada. Karena ini pengalaman aku waktu itu aku gabung di salah satu perusahaan yang dia itu produk kayak alat masak ya. Kita live itu cuman karena ada bayangan dari belakang itu dikira ada notifnya, dikira tuyul lah, dikira anak-anak lah, kena ban. Di ban akunnya itu. Gara-gara dikira ada anak-anak, karena kan sebenarnya anak-anak nggak boleh ya, harusnya ya main aplikasi TikTok ini harusnya. Nah tiba-tiba ke notif di ban untuk mengakhiri live-nya. Kalau mau memulai silahkan diulang. Atau mungkin kalau di TikTok kalau ada yang ngelaporin kali ya. Kalau laporin beda lagi. Oh, beda lagi Iya. ya. Oh, itu memang Beda dari lagi. aplikasinya ya. Iya, langsung ke notif, langsung ke detect sama miminnya nih. Iya, makanya kalau misalnya tiba-tiba ada yang live begitu, oke mungkin ini kecolongan ya, mungkin Iya. ya nggak sih?
Iya, tapi yang kita agak mirisnya ini soalnya dari Belitung loh, ya nggak sih? Melakukan hal yang seperti itu, tapi nggak masuk di kuping aku ya. Tapi itu jangan terlalu dipublikasikan dulu ya. Maksudnya tuh lebih baik kita ngelihat dulu benar apa enggaknya, atau kalau nonton dulu aja gitu. Oh iya, kalau memang itu benar tontonannya ada ya, mungkin Kang Ciduk pernah dipanggil gitu. Tapi aku juga punya pengalaman. Sebelumnya kan aku tugas di Mimika, Papua ya. Jauh kali Bu. Iya, aku di sini baru April kemarin. Oh iya, tapi udah bisa bahasa Belitung udah. Enggak. Oke, siap lanjut. Jadi aku kan sebelumnya tugas di Mimika ya. Nah waktu itu juga gitu live di TikTok kalau nggak salah. Iya di TikTok lah. Jadi dia live-nya juga mencurigakan. Jadi ada yang lapor lah ke kami kan. Seperti sambil sembunyi gitu di layar kan layar nih. Terus sambil gini terus kayak gitu. Nah nggak tahu itu apa ya yang ini. Nah sehingga ada yang screenshot, ada yang lapor langsung ke kantor kan. Jadi langsung lah kita cari tuh, langsung cari. Kebetulan karena tenar mudah. Iya, jadi kita tuh tahu langsung alamatnya sih, langsung lah kita. Oh ini selebgram Mbak? Dia suka live di TikTok. Oh iya, TikTokers lah ya. Jadi mudah dikenalin lah ya. Iya. Jadi kita langsung ciduk, kita langsung ke tempatnya, ke rumahnya yang mewah. Iya. Dan kita langsung bawa ke kantor. Kan orang-orangnya curiganya nyabu ya, karena kan dari caranya gitu. Iya, dari caranya. Nah, cuma ternyata enggak, tapi memang dia konsumsi obat-obatan. Walah, ternyata. Dan memang itu setiap dia sering live itu malam memang. Iya, karena view-nya emang lebih kencengnya malam memang. Iya. Jadi kadang tuh sampai subuh kayak gitu, dan itu memang pernah itu pengalaman aku sih. Iya. Wow, jadi makanya kalau misalnya di sosial media kan kalau live kan enak ya. Jadi wah ini nih langsung diincar, langsung diciduk nanti ya. Ini kayaknya sponsornya harus ciduk deh nih. OTW nih, bye-bye nanti kan ciduk ya. Iya, jadi kan karena di BNN juga ini Kak. Di BNN itu kan ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Iya. Terus ada juga seksi rehabilitasi. Iya. Nah, kemudian ada juga seksi pemberantasan. Nah, kebetulan di BNN tuh nggak ada kepolisiannya, seksi pemberantasannya. Nah, kita kerjasamanya sama Kasat Narkoba untuk aksi pemberantasannya seperti itu. Makanya kolaborasinya enak banget. Kolaborasinya enak. Nanti kita akan kolaborasi sama Incar juga ya. Tapi kita lebih ke entertainnya ya. Kalau yang lain angkat tangan deh Kat ya. Karena gini loh, apalagi kita di sini kita berbicara tentang sosial media ya kan. Nah kalau di sosial media ya memang benar-benar harus intens, kita harus memperhatikannya enggak sih. Sementara kita cuma punya waktu 1 kali 24 jam. Ya kali kita nggak tidur, nanti kita lagi yang dikira make. Ya enggak sih? Iya benar. Nah pasti otomatis dari BNNK Belitung sendiri ini membutuhkan kolaborasi, maybe seperti salah satunya yang kemarin sempat terjadi bersama konten kreator. Ya nggak sih, yang kemarin yang kami juga sempat diundang. Nah artinya kan berarti ternyata BNNK ini juga mengajak kolaborasi dengan konten kreator, dan artinya nggak cuman sama kepolisian aja nih, tapi juga sama konten kreator, maybe next time dengan pihak yang lain pun, who knows ya. Nah kalau sama konten kreator sendiri itu lebih kayak gimana tuh bentuk kerjasamanya? Selain dari mungkin kalau kemarin kan lebih ke workshop ya, lebih ke workshop itu bikin konten kalau nggak salah. Iya. Rencana aksinya ya. Yes. Jadi sebetulnya memang konten kreator ini kita butuhkan dalam penyebarluasan informasi juga. Kan konten-konten kreator yang kita undang ini kan kebanyakan yang followersnya banyak, ya, yang viewsnya juga banyak. Nah kita manfaatkan di situ sehingga kayak kemarin tuh Kak, kita udah sempat posting satu video yang kita posting di medsos kita, dan itu memang yang views tuh banyak, nggak seperti biasa kalau kita posting konten-konten kita gitu. Karena apa? Karena pas kita posting kan otomatis kita nge-tag mereka nih yang ada di dalam, yang terlibat ya, konten-konten kreator yang terlibat. Nah mereka tuh pastinya nge-post ulang kan, jadiin story lah, apalah gitu. Jadi sehingga followers yang ada di dalam sosial media mereka tuh
mereka lihat juga gitu postingan itu. Oke, gitu. bukan berarti tujuannya untuk si followers mereka tuh untuk memfollow akun kalian enggak? Enggak Termasuk juga. termasuk juga. karena memang ini ya Mbak, misalnya kita penyuluhan itu kan ada yang penyuluhan secara langsung dan tidak langsung. Iya. Nah kalau penyuluhan secara langsung kan kita tatap muka nih dengan audiens gitu Yes, kan. yes. Nah penyuluhan secara tidak langsung kan bisa melalui media sosial. Yes, benar. Nah makanya kita bikin medsos, TikTok, YouTube kayak gitu, Facebook. Nah agar mereka juga follow kita gitu kan. Iya. Sebenarnya niat baiknya bagus Kak, niatnya bagus gitu untuk follow. Jadi mereka dapat edukasi juga dari sampai lah. medsos kita seperti itu sih Mbak. Sama salah satunya juga Pargoynya juga sampai ya. Ada tuh aku lihat kalian goyang Pargoy di TikTok. Oh iya, itu jangan saya. Oh iya. Tapi Iya, emang- ikutan. tapi gini loh, Pargo itu kan kita bukan enggak semuanya tuh negatif ya. Oh, tapi enggak. lebih ke have fun kan. Iya. Pargo itu sebenarnya itu loh, itu salah satu goyang khas dari daerah mana gitu sebenarnya. Oh iya. Cuman mungkin dibikin tren lebih FYP waktu itu di FYP, TikTok dan iya. memang yang lebih FYP-nya tuh yang seksi. Iya. Makanya jadi kesannya kayak negatif sebenarnya Enggak. Pargo itu enggak. Karena kan kita waktu itu memang jaket Pargo itu. Iya. Nah waktu itu kan yang FYP-nya tuh jaket Pargo. Iya, Nah jadi jadi ikutin ya. biar ikut, maksudnya biar bukan tren, biar masyarakat tuh ngeliat kan biasanya kalau kita ikutan yang lagi FYP bisa FYP juga nih kita. Nah kebetulan itu banyak yang lihat juga. Iya. Jadi ternyata berhasil gitu. Iya. Tapi niatnya bukan untuk Oh ya, kayak gitu iya, enggak. Kita juga bisa lihat Walaupun kita seksi sih sebenarnya. Oh iya, siap dompetnya. Iya. Gimana bang? Iya. Ini abang ini. Ini sebagai ketua tim medsos kami. Nah di makanya, kantor. tapi kalau aku sih lebih memahami ya. Biasanya kalau anak sosmed itu memang lebih banyak diem emang. Emang ya gitu Iya. Dia mainnya apa sih Mbak? Kalau kenapa banyak dia gitu anak medsos tuh? Karena terlalu banyak main mata sama main hati ngeliatin konten Main terus mata. kan. Iya. Emang dia udah main hati sama mata sama aku Mbak? Oh iya siap. Aduh, aku nggak mau jadi saksi ya Allah. Jangan ditampilin Mbak, ntar gue dicari sama bininya. Gimana? Kalau dari abang sendiri bang, gimana bang? Kalau selama ini memantau sosmed dari BNNK Belitung sendiri, Jadi begini ya, saya kan juga baru bergabung di BNK Belitung. baru berapa lama? Baru sekitar belum 3 bulan. Oh belum ya, belum Belum, netes baru. ya? Baru. Kebetulan kemarin terakhir kerja kan di rumah sakit. Jadi Oh, iya. emang basicnya bukan sosial media ya. Ah. Jadi pas kebetulan ada buka loker di BNN, Mm-mm. kebetulan di situ harus bisa desain grafis sama menguasai ini video editing. Ah. Kebetulan juga hobi ya, Hmm. ngedit video gitu, Iya. terus bikin desain, foto-foto juga. Jadi mungkin karena hobi itu pas kemarin interview di BNN Mm-mm. kepake tuh hobinya tuh. Oh oke. Pakai. Awalnya emang iseng-iseng aja kan ngedit. Iya. Punya pas interview ada tes disuruh ngedit video juga. Mm-mm. Rupanya di situ jadi nilai plus juga gitu. Yes. Dan setelah bergabung di BNN ini sebenarnya kendalanya itu untuk di sosial media paling mungkin anak-anak di sosial media itu kurang kurang tertarik untuk masalah narkoba ini. Oh ya? Iya, Enggak maksudnya dari teman-teman BNNK atau dari pihak luar nih? dari pihak luar. Dari Oh pihak luarnya, Iya. oke Pihak oke. luar itu sulit tertarik. Aku juga sempat ke teman-teman gitu kan. Heeh. Gimana nih konten-konten? Wah katanya kalau sampai tiap hari lihat kontennya masalah narkoba kan sebenarnya itu aja Iya. kan yang dibahas. Iya. Bolak-balik muter-muter. Heeh. Jadi kadang-kadang masyarakat luar ini yang sudah aku tanya-tanya pada bosan juga sebenarnya gitu. Oke. Untuk masalah narkoba ini gitu kan. Makanya Kenapa kamu nggak pernah bahas di depan Bapak? Iya. Memang dia harus ngomong sama aku emang. Iya, kenapa kamu harus terbuka di sana itu Dona? Iya. karena itu dari apa masyarakat luar itu Oke. secara garis besar mereka Yes. kan udah tahu nih gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Karena Tuhan harus mempertemuan kita. Iya benar. BNNK dengan Belitung. Betul betul. Iya. BNNK dengan Incar. Iya memang bener. Benar iya Dona. Kalau kita dipertemukan dengan konten-konten kreator itu Iya. nilai tambahan buat kita. Iya, betul. Nah, terus akhirnya ketemu dengan Kak Dona di Iya, podcast. iya. Nah, podcast ini kan nanti dari Incar yang distribusikan gitu kan, Oh, iya. posting gitu. Iya. Nah, sehingga orang-orang lihatnya ini dari Incar, dari Iya. podcast Incar gitu. Jadi Heeh. memang
nilai tambahan kita di situ. Memang karena memang kita butuh konten-konten kreator inilah yang Iya. membangkitkan kemauan orang untuk lihat gitu. Iya, dan mungkin nggak tahu ya, kita nggak tahu sih waktu itu ngomongnya sama siapa, konten kreator atau gimana? Apa ya maksudnya? Waktu itu yang si pihak luar yang tadi, yang abang bilang tadi. Sama teman-teman aja. Sama teman-teman Istri-istrinya aja. aja, iya. Nah, mungkin ya kita kan nggak tahu ya, zaman sekarang kan ya biasalah yang namanya itu berhubungan sama cuan dan cuan. Maybe kerjasamanya mungkin harus lebih diperjelas mungkin pada mau. Mungkin ya. Oh, Mungkin nggak sih? iya, iya. Iya. Ya, mungkin nggak sih? Kalau kesadaran mereka gak kurang berarti ya. Nah, mungkin. Tapi ini mungkin ya. Boleh nanti kalau misalnya ada yang kurang setuju boleh komen kok. Oh iya. Iya, iya boleh komen. Sebenarnya masyarakat Belitung itu nggak tahu ya, nggak tahu semuanya tahu, nggak tahu enggak ini. Mereka berpikir bahwa di Belitung tuh aman-aman aja sebenarnya. Nggak Padahal perlu lah ya. Saya Belitung doang gitu ya. Iya. Apa sih anak-anak pada nggak kenapa-kenapa juga bocah-bocah Belitung gitu. iya. Tapi mereka nggak tahu ternyata. Waktu kita screening kemarin ya Mbak Ajeng sama tim rehab juga. Nah kita nemuin salah satu siswi anak SMP. Kita nggak usah sebutin sekolah dari mana. Ya. Cuma jadikan contoh aja gitu. Yes. Jadi dari kelas 5 SD dia udah pakai kraton, maksudnya udah pakai narkoba bahan adiktif. 5 SD. 5 SD. Itu permasalahannya karena orang tuanya selingkuh. Itu papanya selingkuh. Waduh. Papanya selingkuh dan ibunya suka ayahnya suka melakukan KDRT ke ibunya. Dan itu di depan mata dia. Nah, masalah yang seperti itu yang menjadikan dia harus aku jadi pelarian nih, kemana ya. Nah, ternyata dia cari pelariannya ke teman-teman yang membawa dia ke dampak yang negatif. Ya, dia selalu memilih lingkungan Salah berarti ya. memilih lingkungan seperti itu. Nah, jadi akhirnya dia pakai tuh bahan adiktif. Iya. Nah, awalnya berat badan dia 45 kilo, nah sekarang 30 kilo. Oh iya. Dan kulitnya kering, kering gitu kan. Kalau kita kan masih halus lah ya. Kulitku masih basah ya, Masih walaupun basah sekarang ya. kurusan ya. Dia itu pakai narkoba itu jenis kraton yang dipakai dia. Iya. Itu kering Kadona. Kering kulitnya. Jadi maksudnya masyarakat Belitung juga jangan membisu gitu loh. Maksudnya Iya. tuh di Belitung tuh udah parah sebenarnya gitu. Yes, Cuman kalian banyak nggak tahu aja kayak gitu. Nah, ini kan mungkin salah satu PR nih. Gimana caranya biar orang lebih banyak tahu? Oke, nah Nah. kita juga Mbak Jeng ya dari seksi P2M juga ini kan tugasnya memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat umum. Iya. Baik dari lingkungan pendidikan, pemerintah, swasta dan masyarakat. Nah, semoga edukasi yang kita kasih juga ini memberitahu masyarakat Iya. bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya secara fisik dan psikis, juga Yes. berdampak kepada hukum yang berlaku. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Iya. Ada tambahan dari Mbak Ajeng? Boleh. Jangan tanya undang-undang sama saya ya. Iya, iya. Iya, pokoknya ya itulah Kak upayanya kita. Jadi kalau sekarang ini kan memang kalau medsos ini kan menjadi tren kita semasa zaman-zaman sekarang lah ya. Kalau dulu kan memang enggak ya. Dulu Iya. kan kita lebih ke konvensional. Yes. Tapi sekarang ini kita tetap menggunakan metode tersebut gitu. benar. Karena ada sebagian orang yang menerima secara konvensional, ada yang ada yang menerima secara digital gitu Iya, kan. benar. Jadi tetaplah kita di BNN Belitung ini tetap mutar ke sekolah-sekolah dari TK bahkan. Iya. Dari TK. TK. Dari Ya, karena better memang lebih ini ya. Iya, Usia- lebih usia dini dia kan. ini. Karena kan tadi 5 SD. Wah, Iya, 5 SD. itu loh. SD sebetulnya aja masih dini kan. Iya. Nah, jadi kita tuh mulai dari TK sekarang Kak. Kita keliling ke TK-TK dan alhamdulillahnya bisa masuk gitu. Iya. Kan kita tuh ketakutannya BNN sendiri ini kan takut kita juga ada penolakan ya Oh, dari iya. sasaran kita. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini kita selalu diterima dari TK, SD, SMP, SMA itu tetap Iya. dengan program-program yang dari pusat dengan prioritas nasional untuk membentuk remaja teman sebaya anti narkoba juga tetap kita laksanakan dan melibatkan yang sekarang yang kita lakukan ini konten-konten kreator, melibatkan teman-teman dari media tetap dengan stakeholder lainnya. Nah, itu tetap kita lakukan sih. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya di anak-anak pendidikan, sekolah dan lain-lain itu kan mungkin bisa dikatakan itu masih mulus lah perjalanan untuk bisa berkolaborasi nih. Tapi bagaimana dengan orang tua? Kalau orang tua kita ada program juga namanya Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kan. Di mana di situ melibatkan keluarga. Jadi ada orang tua, ada anak. Iya. Nah, ini kita masih sejauh ini kita masih
ada di Lokus Desa Bersinar, Mm-mm. Desa Bersinar Koba. Jadi keluarga ini orang tua kita undang, anak-anaknya kita undang. Iya. Nah di situ juga kita ada pembekalan selama 4 kali. 4 kali. 4 kali pertemuan. Kali pertemuan. Jadi 1 minggu itu sekali. Heeh. Nanti sampai selama sebulan. Oh, Jadi selama sebulan ya. heeh. Nah di situ juga keluarga diberikan pemahaman ya. ya, edukasi. Nah edukasinya ini juga dari fasilitator luar dan dalam, dari Iya. kami dan dari kayak kemarin kita melibatkan psikolog, Iya. psikolog dan aktivis Dari PKK. ya wanita Aktif- ya. iya, LSM wanita. Iya, Oke. dari yang aktif-aktif di memang pada dasarnya di keluarga juga. Mm. Jadi kita melibatkan praktisi-praktisi. Hmm. Nah, terus kita kasih ke edukasi ke keluarga ini Iya. untuk dipertemukan juga dengan anaknya. Jadi ada sesinya, ada sesi anak sendiri, ada sesi orang tua sendiri. Mhm. Nah, nanti ada sesi keluarga. Disitulah bonding mereka tuh dibentuk. Hmm, gitu. oke. Tapi itu menjadi tantangan kita juga. Mhm. Jadi bukan cuma keluarga itu aja kita pengen ya, kayak Oh, iya. kita pengen ke keluarga-keluarga lain juga. Iya gitu. dong. Iya. Iya. Jadi menjangkau banyak keluarga. Yes. Karena itu masih dalam proses kita, upaya Mhm. kita untuk menjangkau beberapa keluarga itu. Oke, berarti sebenarnya udah dijalankan lah ya untuk Ya. cuman sekarang ini memang on proses gimana biar keluarga-keluarga ini merata. Iya. Ya, ya bersyukur kalau dapat keluarga yang lemes kayak mulut-mulut kita ini ya. Tapi Langsung sebenarnya- menyebarkan, enak. Tapi sebenarnya kita juga tema ke depan juga kayaknya bagus cari ibu-ibu yang agak lemes-lemes ya. Oh, iya. Ya, yang agak cerewet-cerewet Iya. ya. Jadi Memang harus cari yang lemes. Iya, jangan cari ibu-ibu yang diem doang. Nanti Jangan. gitu kan. Cari yang tipe-tipe kita lah ya. Ya, pokoknya yang lemes yang bentar-bentar Iya. buset, ngomongin itu lagi, Iya, buset, itu iya, lagi, bener-bener. itu lagi sampai sakit kuping. Iya, gitu. Karena ya itu kan salah satu trik marketing ya. Semakin Iya, sering disebutkan, semakin nempel di ingatan sampai Iya. akhirnya langsung diterapkan. Bisa banget. Bisa lah jadi Karena brandnya. 4 kali pertemuan loh itu. Iya, Empat empat kali kali pertemuan. pertemuan. Kalau misalnya masih nggak deng itu kebangetan sih. Iya, emang kebangetan itu kalau nggak dengar juga. Jadi semoga tiap tahun kan kita beda-beda keluarga juga ya, Mbak. Jadi semoga nanti semakin tahun semakin banyak lagi keluarga yang terpapar atau yang mendapatkan informasi dan edukasi tentang bahaya Iya, narkoba. benar. Ini berarti untuk yang non sosial medianya memang tetap jalan lah ya. Oh iya, Terus tetap masih jalan. lebih ger ya. Lebih Cuma ger di lagi. sosmednya berarti tetap kolaborasi ke konten kreator. Konten kreator. Konten gitu. kreator dan sejauh ini gimana sejauh ini? Sejauh ini sih kita Sejauh ini dihitung sejak alhamdulillah mulai ada- selesai. alhamdulillah ada kemajuan banget sih untuk Ada kemajuan Kak. Ada kemajuan, benar. Kak. Iya, terima Oh, iya. kasih banget nih kemarin. Iya. Kemajuannya itu diukur dari mana tuh? Termometer atau gimana? Sebenarnya Dari gimana? viewer sih agak naik lah. Oh, Terus oke. Dari segi follower juga adalah nambah. Ada Walaupun nambah, ya. Ada yang unfollow juga banyak ya. Oh, unfollow juga banyak. Di mana dulu tuh? Di mana dulu? Di Instagram itu Oh, gitu. maksudnya udah follow nih, tiba-tiba di unfollow gitu. Ya, unfollow Apa gitu? Oh, jadi Apakah risih mungkin? boleh dilihat itu, siapa tahu dia targetnya yang Kang Ciduk ya. Oh iya. kan? Udah follow. Jujur nih, aku belum follow sih. Dona. Buat subscribernya Incar, tolong di follow. Iya. Jujur nih nggak incar. Tolong di follow ya akun kita. Info BNN Cut Belitung. YouTube-nya Lensa Belitung. Apalagi Facebook. Apalagi Facebooknya Info BNN Cut Belitung juga. TikToknya Terus? apa? TikToknya sama. Ben- Kalau Sama. TikTok Ben udah Kabel berteman. itu. Oh, kita kita udah udah. berteman. Ya, kita udah Pokoknya berteman. Atau adminnya di- siapa nih adminnya? Semuanya sih kita di Oh, ada semuanya. tim medsosnya. Dari kemarin Dari siapa yang men-follow back saya asli? Oh gitu. Jangan Saya, biar saya mau salaman Ada dulu. 8 orang soalnya. ada 8 orang. 8 orang banyak. 8 orang. Banyak banget. Iya. Itu Jadi per hari Banyak banget ya berarti ya, 8 orang 8 ya. orang. Berarti kalau seandainya ada yang pengen ngobrol by DM itu bisa nggak slow respon dong seharusnya. Ya, harusnya. 8 orang. Enak. enggak soal respon kok. Iya. Emang tadinya pernah kita komentar enggak kita balas? Enggak juga Oh, sih. enggak juga. Mau coba nanti tes. Habis Oh, ini boleh. nanti aku tes. Nanti Dibalas bilang nggak? sama teman-temannya harus pas respon ya. Iya. Nanti jadi bahan nih. Kalau slow respon jadi bahan ya, Pak ya? Iya, karena kita kaum lemes selalu Iya. mencari bahan. Iya. Sesuatu Bagaimana yang cara membuli orang? Oh iya,
sesuatu yang ganjil kita jadiin bahan di podcast. Kemarin aja minta-minta kita. Kayak yang kemarin ada yang lemis itu jadi bahan di setiap podcast kami menjadi bahan. Oh, siapa, Mbak? Ada, ya. Yang lemes di mana nih, Hah? Kak? Pada waktu workshop, ya, ini kan kita juga bergibah kan. Itu nyampe ke psikolog aku ngomong, sampai ke narasumber yang lainnya aku juga ngomong. Oh, berarti karakter aku nggak bilang semua orang Belitung ya, tapi karakter dari sebagian orang yang ada ternyata not good. Ketika ada pembicara di depan, tapi dia malah Sibuk sendiri. nyeloteh, enggak nyeloteh Nyerocos loh. gitu ya. Oh iya. Malah nyeloteh. Ah, ini nyampe lagi ke podcast ini kan. Makanya di setiap podcast aku selalu ngomong itu, serius. Jadi pada waktu itu Bang Budi lagi ngomong tentang salah satu aktor Mission Impossible. Aku ingat banget ngomongin, oh iya Tom Cruise ya. Oh ya Tom Cruise, ingat gak bahasanya? Ada yang di Iya, tahu. Nah, waktu itu jadi kalau kata Bang Budi itu semua orang tuh memiliki nervous dan memiliki cara yang berbeda untuk menanggulangi nervous. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Tak mungkin, masa iya seorang Tom Cruise itu nervous. Oke. I mean is not good. Ini karakter yang gak bagus ya kalau menurut aku. Tapi ini kita sesama Belitung. Bagaimana kalau nanti ini ada di pertemuan yang berada di umum yang nggak cuman orang Belitung aja. I mean ini salah satu karakter yang nggak oke untuk kita ajak untuk membawa nama Belitung. I mean gitu ya, maksudku gitu. Aku langsung oke, ini kenapa nih orang ini, aku bilang kan. Dan itu kenceng banget. Oh iya, dia ngeresponnya kencang. Iya, Terlalu ekspresif mungkin ya. Maybe. Nah, ketika orang sedang berbicara kan, ya begitulah ya. Dapat lagi kan bahan kan? Video. Kayak gitu. Tapi itu kemarin ada berapa konten kreator kemarin tuh? Kemarin itu 26. 26 ya. Kemarin tuh aku juga sempat ada ketemu sama salah satu konten kreator yang tidak mendapatkan undangan. Kok kita nggak diajak lah? Aku juga nggak tahu. Aku bilang Itu konten kreator apa, Kak? TikTok. TikTok. Ya followersnya juga lumayan itu. Oh, gitu. Ya makanya aku bilang, nggak tahu. Aku bilang Boleh deh, kita kan insya Allah kegiatannya per tahun juga ya. Nanti ini tahun depan first time ya, baru Iya, pertama jadi ya? Pertama kali minta nanti Iya. ngundang media sosial pertama kali banget. oke. Pertama kali. Jadi biasanya kita ngundangnya media cetak, Iya. media online kayak gitu kan. Nah sekarang kita buka terobosan baru di tematik ini, ngundangnya konten kreator karena yang lagi hitsnya kan sekarang itu ya. Oh iya, ya jangan sampai nanti telat momen. Telat Iya, momen benar. iya. Iya, jangan sampai telat momen nanti Kita ya. harus melek media sosial. Asik. Nanti pakai ada korek api nih buat. Harus pasang Wah, saya dong, Bun. Kemarin belum aku terbang-terbang tau. di mana itu? Kemarin tuh di Kerjan, Jalan Daim Berbau. Oh, iya? Di dekat SD 25 ya. Tapi nggak terlalu tebal ya? Oh, ini sebenarnya aku minta yang natural. Oh gitu. Kita ngomong. Oke, ladies, mas, thank you banget ya buat waktunya. Ini kayaknya udah gelisah karena sibuk sekali nih teman-teman dari Iya. BNNK Belitung ya. But maybe next time mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dan mengajak konten kreator yang ada di Belitung ini biar sama-sama lah untuk ini kan untuk kebaikan bersama ya. Iya, betul. Iya, karena setiap orang tuh memiliki pengalaman yang berbeda. Kayak aku mungkin memiliki pengalaman tentang narkoba, mungkin berbeda. Mungkin si A juga memiliki pengalaman yang berbeda. Nanti bisa jadiin satu, bisa dieksekusi sama tim Iya. BNNK Belitung. Siap, Oke, siap. tuh. Kita juga berharap masyarakat umum untuk sadar gitu, Yes. untuk peduli lah gitu kan. Sebenarnya memfollow kita juga nggak ada untungnya buat BNNK gitu kan. Waduh, kena nih aku. Iya, untungnya juga pasti buat masyarakat Belitung khususnya ya, Iya. agar mereka dapat informasi dan edukasi tentang P4GN. Yes. Nah, diharapkan semua masyarakat Belitung baik dari lingkungan pendidikan, pemerintah, keluarga dan masyarakat untuk follow akun medsos kita karena Iya. temanya media sosial nih. Oh iya, temanya media Media sosial. sosial ya, jadi Iya. di follow ya. Betul sekali. Atau kalau misalnya konten-kontennya menarik dan di hati kalian kena, ya di like aja. Gitu. Oke, kalau enggak ya udahlah skip lah ya. Tapi jangan di-unfollow. Jangan di skip juga, walaupun misalnya nggak di like, jangan di skip juga. Tonton sampai habis. Tonton sampai habis karena apa yang kita posting pasti bermanfaat gitu untuk masyarakat. siap. Ya kan Mbak ya? Iya, kirain tadi skip ya. Mana Karena biasanya tahu ya, ini kan Kak ada Apa? yang diincar juga gitu. sebenarnya kami itu mengincar sosmed-sosmed teman-teman yang udah kita undang di sini untuk menjadi kami undang lagi. Oh, Jadi gitu. kan memang kita tuh bersinergi, ya Oh, nggak sih? gitu. Jadi kami tuh sebenarnya 11-12 lah sama BNNK Belitung Oh, lah. gitu. Kami juga mengincar mana nih. Sinergi ya, gitu. Oh iya, kita incar Perlu juga. sinergi sih sekarang untuk Iya, dapet betul. jodoh juga sinergi lah ya.
Seperti itu. Baiklah. Ya baiklah, kalau udah ngomongin jodoh berarti udah saatnya kita untuk closing karena pengen buru-buru pengen nyari jodoh. Setelah ini kita nyari jodoh ya. Baik, gimana kita terlalu nongkrong ya? Boleh. Kuy. Ini nongkrongnya nongkrong sehat ya. Oh iya dong. Harus bebas dari narkoba ya. Betul. Habis itu kita bikin konten. Ya habis itu tentang penyalahgunaan narkoba. Oh, iya, siap. Jangan sampai nanti gara-gara siapa tahu saking pusingnya nyari jodoh. Iya. Oke, ya kan? Iya kan? Kan bisa galau ya man. Galau ya kan enggak ketemu daripada jodoh pakai narkoba aja pada pusing-pusing. Nah, jangan. Jadi kita harusnya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat jodoh, Mbak Dona. Yang baik maksudnya. Enggak, itu kayaknya mengingatkan gitu. Jadi ingat satu lagi, cari jodoh jangan yang pakai narkoba. Jadi cari jodoh di BNNK aja. Oh, kebetulan udah Semua gimana iya, sih? aduh kayaknya Oh, enggak satu lagi yang mau jadi jodohnya Kak Dona berarti harus bebas dari narkoba. Oh iya dong. Yang ada nanti aku di black bapakku nanti kan. Wah, Iya, masa amat. nggak keren banget gitu ya cari jodoh yang pakai narkoba tuh kayak Enggak keren. aduh Aduh. not bad Enggak lah, yang ada nanti aku yang lemes kan. Aku lagi yang ngelemesin pasanganku kan. Iya. Menyebar kemana-mana banget. kan. Nanti Kak Dona dieditnya benar-benar ya Kak Dona ya. Enggak, Soalnya kita Ariel. membawa nama badan kamu itu. Enggak apa-apa, Ril begini aja gitu. Enggak, yang lain sih nggak apa-apa, tapi yang tadi aku deketin dia, aku takut diciduk lagi. Aku tahu siapa ya kayak. Nanti minta nomor istrimu ya. Siap. Oke. Thank you ladies and gentlemen sudah mampir di studio Incar. Yes. Berarti bagaimana, sudah merasa diincar? Ya, sudah lah. Sudah lumayan. Tinggal kami gerebek aja nanti ya. Oke, siap. Di sini. Thank you. Sama-sama Kak Dona. Semoga makin sukses Kak Dona. Yes. Sukses Ica. Yeay. Goyang Pak Goy.